Katanya suka sama suka, tapi kenapa malah dipenjara? Iya, karena yang kamu sebut suka sama suka itu belum tentu konsen. Kadang yang kamu kira cinta di mata hukum bisa jadi pemaksaan terselubung. Ada kasus nyata di Jakarta, seorang pria berusia 26 tahun, pacaran 2 tahun sama cewek umur 18 tahun. Mereka jalan, nginep bareng, katanya suka sama suka. Tapi setelah hubungan mereka retak, si cewek lapor polisi. Katanya dia nggak pernah benar-benar setuju, tapi takut bilang tidak. Akhirnya si pria ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual di bawah Undang-Undang TPKS. Dasar hukumnya apa? Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang jadi ukuran bukan cuma ada kata setuju atau tidak, tapi apakah persetujuan itu diberikan secara sadar tanpa tekanan, ancaman, atau manipulasi. Apakah korban berada dalam posisi memilih bebas? Artinya, kalau ada tekanan, ketergantungan, rasa takut, atau relasi kuasa, itu bukan konsen. Dan hubungan seksual seperti itu bisa dianggap kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Akibat hukumnya apa? Pelaku bisa dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda sampai 300 juta. Dan ingat ya, di Undang-Undang TPKS tidak perlu luka fisik untuk membuktikan kekerasan. Cukup terbukti bahwa korban tidak sungguh-sungguh memberikan persetujuan. Solusi hukumnya bagaimana? Jadi, kalau kamu dalam posisi korban, jangan diam. Laporkan. Ada mekanisme perlindungan korban, mulai dari visum, pendamping hukum, sampai rumah aman. Tapi ya, kalau kamu terlanjur dilaporkan, jangan panik. Cukup tenang aja, karena ada ruang pembelaan, terutama soal bukti konsen dan konteks hubungan. Disinilah pentingnya pendampingan dari konsultan hukum yang paham TPKS. Dalam kasus seksual, yang salah bukan cuma yang memaksa, tapi juga yang nggak ngerti batas hukum antara cinta dan pelanggaran. Jadi ya, sebelum bilang kan suka sama suka, pastikan kamu tahu arti konsen yang sah menurut hukum. Saya Regi Konsultan Hukum dari Surabaya. Bantu kamu memahami hukum sebelum hukum yang menghantui kamu.